Bagaimana rasanya terlibat dengan CEO yang otoriter? Kisah ini bermula di malam hujan, tepat di luar sebuah bar bernama The Gilded Shore. Seorang wanita berlari sambil berteriak, "Tolong aku!" Sekelompok pria mengejar tepat di belakangnya. "Berhenti di sana, dasar gadis bodoh. Kau pikir kau bisa lari?" Tepat saat itu, sebuah mobil mewah melaju kencang di jalan. Mata wanita itu terbelalak kaget saat mobil itu menabraknya, membuatnya terpental ke aspal. Pengemudi membanting rem, keringat dingin mengucur di dahinya. "Tuan," katanya dengan suara gemetar, "sepertinya saya menabrak seseorang." Pria di kursi belakang tampak sangat tenang. "Periksa sana." Sopir itu bergegas keluar mobil. Saat dia keluar, wanita itu menyelinap ke sisi lain, membuka pintu, dan masuk ke kursi belakang. Dia basah kuyup, tampak menyedihkan dan kacau. "Tolong saya," dia memohon pada pria di dalam. "Tolong, Anda harus menolong saya." Ekspresi pria itu tampak keras. Dari mana wanita ini datang? Pikirnya heran. Wanita itu merangkak masuk lebih dalam. "Tolong bantu saya. Ada orang yang mengejar saya. Mereka akan membunuh saya." Namun, pria itu tak bergerak. Wajah wanita itu memerah saat berkata, "Aku nyaris lolos. Aku tidak bisa membiarkan mereka menyeretku kembali ke klub malam itu." Tiba-tiba, sopir melihatnya di kursi belakang. "Siapa kau?" teriaknya. "Kau tahu ini mobil siapa? Berani sekali kau masuk sembarangan." Pria itu melambaikan tangan untuk mendiamkan sopirnya. Lalu, dia mengangkat dagu wanita itu dengan jarinya. "Beri aku satu alasan untuk menolongmu." "Anda hampir membunuhku," jawabnya. "Anda harus bertanggung jawab." Senyum licik mengembang di wajah pria itu. "Jadi, kau memutuskan untuk menempel padaku?" Wanita itu tak ragu, langsung naik ke pangkuannya. "Anda harus menolong saya," katanya dengan nada yang mengejutkan berani. Pria itu menduga dia pasti berasal dari klub malam, mengingat betapa agresif dan genit sikapnya. "Siapa namamu?" tanyanya. Wajah wanita itu masih memerah. Dia terlihat seperti habis dibius. "Namaku Arya," katanya pelan. "Arya Valerias." Pria itu berpikir sejenak. Tidak banyak keluarga bermarga Valerias di seluruh kota Vidya. Tapi dia tahu satu, seorang politisi pejabat tinggi. "Apa hubunganmu dengannya?" Sopir itu melihat wanita itu tiba-tiba lemas dalam pelukan bosnya, menjadi cemas. "Tuan Blackwood, mungkin sebaiknya kita bawa dia ke rumah sakit untuk jaga-jaga." Wajah Arya merona. Pria itu tersenyum tipis. "Biar aku periksa dia sendiri." Lalu memerintah sopirnya, "Jalan." Setelah mobil berlalu, seorang pria memegang payung muncul. "Sekumpulan idiot tak berguna," geramnya. "Kalian bahkan tidak bisa menjaga satu gadis." Seorang bawahan tergagap. Haruskah kita mengejar mereka?" Pria itu melempar payungnya ke tanah dengan murka, dan ketiga kacungnya segera menundukkan kepala ketakutan. Di apartemen Gria Tawang di Dragons Point, pria itu menggendong Arya masuk. Dia kini pingsan total. Asistennya memperhatikan mereka dengan bingung. "Tuan Blackwood, mungkin sebaiknya Anda mengusirnya pergi." Dia tak percaya. Caden Blackwood, pria yang terkenal tak tertarik pada wanita, baru saja membawa orang asing pulang ke apartemen pribadinya. "Leo, apa yang kau khawatirkan?" tanya Caden. "Dia benar-benar orang tak dikenal," kata Leo gugup. "Saya khawatir kecelakaan mobil ini bukan murni kecelakaan. Bagaimana jika ini jebakan yang dipasang untuk Anda?" Caden mengabaikannya dan menggendong Arya makin dalam ke apartemen. "Aku ingin lihat masalah macam apa yang bisa dibuat oleh satu wanita kecil." "Di kamar tidur," gumam Arya. "Aku merasa mual sekali." Caden melemparnya ke kasur. "Sepertinya kau minum banyak sekali. Kau benar-benar mabuk parah." "Mual sekali," erangnya. "Aku cuma ingin tidur." Caden menatapnya. Dia sebenarnya masih bocah, tapi dia benar-benar tahu caranya menggoda. Tiba-tiba Arya mengalungkan lengan ke lehernya. Suaranya pecah menjadi isakan. "Mark, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku takut sekali." Caden membeku. Dia memikirkan pria lain tepat di depanku. Gelombang cemburu menerjangnya. Dia menindih wanita itu ke kasur dan berkata dengan tegas, "Ingat nama ini? Namaku Caden Blackwood." Lalu dia menunduk dan menciumnya, dominan dan ganas. Setelahnya, Caden keluar dari kamar mandi dan mendapati Arya tertidur pulas. Dia berdiri sejenak, tenggelam dalam pikiran. "Apa kau ini babi? Bagaimana bisa kau tidur sebanyak ini?"
Dia mengambil cek dari laci, menaruhnya di meja nakas, dan berjalan ke lemari pakaian untuk memilih setelan jas. Saat dia membuka pintu kamar, dia mendapati Leo menunggu dengan cemas di luar. "Kenapa buru-buru?" tanya Kaden. "Pesawat ibu Anda mendarat 1 jam lagi. Apakah Anda akan ke bandara?" Kaden tersenyum. "Tentu saja, aku akan menjemput ibuku secara pribadi." Saat berjalan ke pintu depan, dia menambahkan, "Belikan 1 set pakaian dan kirimkan ke kamarku." Di kamar tidur, Arya terbangun. Dia melihat sekeliling, bingung, dan langsung duduk tegak. "Ya Tuhan, aku di mana? Bagaimana aku bisa sampai di sini?" Dia melihat cek di meja nakas dan mengambilnya. Matanya terbelalak melihat jumlah nolnya. Ini uang banyak sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia duduk di kasur mencoba menyatukan ingatan. "Sepertinya aku kecelakaan mobil kemarin, dan aku bertemu pria yang sangat dingin ini." Matanya membelalak ngeri. "Oh tidak, apa dia menyelamatkan aku?" Dia mondar-mandir panik. Jika pria itu menyelamatkannya, kenapa dia tak bisa mengingat apapun? Lalu dia melihat sebuah tas di kursi. Di dalamnya ada gaun yang indah. "Yah, bajuku sudah hancur. Sepertinya aku bisa pinjam ini dulu." Dia menemukan pena dan kertas, menulis pesan utang beserta informasi kontaknya, lalu memakai gaun baru itu sebelum pergi keluar. Arya tenggelam dalam pikirannya saat berdiri di dalam lift. Seorang pria masuk. Namanya Julian Croft. Dia adalah keponakan Caden Blackwood dan teman sekelas Arya. Julian menatap Arya dengan jijik. "Sedang apa kau di sini?" Arya tertegun. "Sedang apa kau di sini?" Pria itu melangkah maju, mendesaknya ke dinding. "Aku tanya duluan, sedang apa kau di sini?" "Apa urusanmu?" balasnya kesal. "Kenapa aku harus memberitahumu? Dari semua kesialan, kenapa aku harus bertemu monster ini?" "Arya Valerius, melihat orang sekotor kau di dekat rumahku benar-benar membuatku mual." Dia mencibir. Kata-katanya menyakitkan, tapi Arya menahan air mata frustrasi. "Ini lift umum, bukan tumpangan pribadimu. Di mata kalian anak-anak orang kaya, aku cuma gadis kotor dan anak haram yang harusnya bersembunyi dalam bayangan." Julian mengangkat dagu gadis itu. "Dengan hormat kuberitahukan, seluruh gedung ini, Dragon's Point, adalah milik keluargaku. Jadi, aku tanya lagi, kenapa kau ada di sini?" Ketidakadilan itu membuat darahnya mendidih. Dia menepis tangan Julian. "Kau gila, kenapa aku di sini itu bukan urusanmu?" Julian mencengkeram pergelangan tangannya, suaranya penuh penghinaan. "Mulutmu masih saja tajam. Asal tahu saja, kau beruntung masih hidup. Aku heran kecelakaan mobil itu tidak membunuhmu." Kata-kata itu menyentaknya. "Bagaimana kau tahu tentang kecelakaan itu? Apa dia ada di sana? Apa dia terlibat dengan kejadian tadi malam?" Tepat saat itu, pintu lift terbuka dengan bunyi ting. Arya melihat celah. Dia menendang tulang kering Julian dengan keras dan lari keluar lift, meninggalkan kerumunan orang yang menatap dalam keheningan. "Valerius!" Julian meraung sambil memegangi kakinya. "Kau menendangku. Habis kau." Arya berlari keluar gedung sementara Julian mengejarnya. "Dasar bocah tengik! Balik ke sini!" Arya mencabut tanaman hias kecil dari pot di dekat pintu dan melemparkannya ke arah Julian. Lemparan itu telak mengenainya, membuatnya memekik kesakitan. Arya berbalik dengan wajah penuh kemenangan. "Dasar psikopat! Kau sudah bikin hidupku sengsara di sekolah, tapi kau pikir aku bakal diam saja? Coba saja ganggu aku sekarang." Dia berlari ke tepi jalan, menyetop taksi, dan tancap gas. Julian, yang berlumuran tanah, berteriak ke arahnya. "Arya Valerius, mati kau!" Kembali di kamar asramanya di Universitas Stelin. Arya duduk di kasur, melamun. "Arya, dari mana saja kau semalam?" tanya teman sekamarnya, Chloe. "Aku menelponmu terus. Aku cemas sekali. Ponsel dan dompetku ada di Mark," kata Arya kelelahan. Chloe tampak skeptis. "Kenapa barangmu ada di dia? Jangan bilang kalian sudah tinggal bareng." "Enggak, bukan begitu. Ceritanya panjang," kata Arya. "Dengar, aku lagi nggak mau bahas itu sekarang. Aku butuh mandi." Di kamar mandi, dia menatap pantulan dirinya. Minuman yang mereka kasih di Gilded Shore itu pasti sudah dibius. Kalau tidak, kenapa aku tidak ingat apa-apa soal semalam? Aku cuma berharap tidak ada kejadian buruk. Saat Arya keluar dari kamar mandi, Chloe memberitahunya. "Mark barusan menelponmu. Dia mau ketemu di bawah nanti malam." Hati Arya mencelos.
Mark, bagaimana caranya aku menghadapimu sekarang? Malam itu, Mark sudah menunggu membawa tasnya. Semalam kamu tidak apa-apa? Tanyanya, terlihat gugup. Aku khawatir banget, Arya mendengus. Khawatirkan aku? Itu sebabnya kamu kabur meninggalkan aku? Kamu benar-benar pengecut. Orang-orang yang menjalankan Gilded Shore itu preman, Arya, katanya dengan suara meninggi. Aku tidak mungkin bisa melawan mereka. Lagi pula, apa kamu tidak sadar? Ayahmu itu menjualmu. Arya merampas tasnya dari tangan Mark, merasa putus asa dan marah. Saat situasi jadi gawat, kamu malah meninggalkanku. Laki-laki macam apa yang begitu? Kamu yang mendengarkan ayahmu dan pergi ke klub malam itu demi uang, balas Mark. Kenapa jadi salahku? Tiba-tiba, ponsel Arya berdering. Aku sudah suruh kau ambil uangnya, kenapa malah kabur? Suara di ujung telepon membentak. Bagaimana kita bisa menebus ibumu kalau kau tidak dapat uangnya? Kau mau dia membusuk di penjara? Kalau aku tidak lari, aku pasti sudah dilecehkan. Teriak Arya ke ponselnya. Dan aku punya satu pertanyaan. Aku sudah lakukan perintahmu untuk mengambil uangnya. Jadi kenapa mereka menahanku di sana? Apa sebenarnya yang kau katakan pada mereka? Kenapa harus aku yang pergi? Kau punya waktu 1 hari, suara itu berkata dingin. Kalau kau tidak dapat uangnya, ibumu bakal masuk penjara. Setelah telepon berakhir, Mark mencoba minta maaf lagi. Arya, aku salah. Tolong maafkan aku. Aku akan menebusnya. Aku janji. Tapi yang ada di pikiran Arya hanyalah ibunya. Semua omong kosong romantis ini terasa tidak berarti. Mark, aku butuh pinjam 3 juta dolar, katanya. Aku serius. Begitu ibuku bebas, aku ganti beserta bunganya. Mulut Mark menganga. 3 juta? Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Aku tidak sekaya yang kamu kira. Arya melirik jam tangan di pergelangan tangan Mark. Kamu bisa habiskan 4 juta buat jam tangan, tapi tidak mau bantu saat aku sangat butuh. Aku kecewa sekali sama kamu. Aku beli ini pakai kredit, bantahnya. Keluargamu masih punya villa itu, kan? Jual saja rumahnya untuk membereskan ini. Keluarganya, lubang tanpa dasar, batin pria itu. Aku tidak sebodoh itu untuk ikut terseret. Arya tahu dia tidak akan membantu. Rumah itu, milik adikku. Aku tidak bisa mengutak-atiknya, ucapnya seraya berbalik pergi. Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan ibu. Dia sudah muak padanya. Semua orang tahu keluarganya punya kekayaan miliaran. Tapi di sini, dia malah pelit soal uang 3 juta. Inilah pria yang bersumpah akan menikahinya setelah lulus. Pria itu mencengkeram lengannya. Adikmu itu cuma beban. Apa? Gunanya meninggalkan rumah untuk dia. Kau mau apa? Kembali ke Gilded Shore demi uang. Arya mengentakkan tangannya. Sampai terlepas. Pilihan apa lagi yang kupunya? Apa aku harus membiarkan ibu masuk penjara? Dengar, ujar Mark tanpa rasa malu. Bagaimana? Kalau kau tidur denganku, nanti kuberikan 3 juta itu. Pandangan Arya menjadi gelap karena amarah. Dia menampar pria itu keras-keras tepat di wajahnya. Kau menjijikkan, Mark. Aku lebih baik kembali ke klub malam daripada harus tidur denganmu. Dia benar-benar muak melihatnya. Kita putus, ucapnya, lalu melangkah pergi. Saat Arya berlalu, Mark menyentuh pipinya yang perih. Wajahnya terpelintir menahan amarah. Bagus, putuskan saja aku. Kau pikir kau siapa, ha? Arya Valerias? Ibunya difitnah dan dijebloskan ke penjara. Demi menyelamatkannya, dia tidak punya pilihan selain kembali ke klub malam itu untuk mendapatkan uang. Dia berdiri di depan Gilded Shore dengan ragu. Namun demi ibu dan adiknya, dia tahu dia harus melangkah melewati pintu itu, bahkan jika itu adalah gerbang menuju neraka. Begitu dia melangkah masuk, 3 pria kekar menghalangi jalannya. Wah, lihat siapa yang kembali, geram salah satu dari mereka. Pemimpinnya, pria yang dipanggil Blackjack, menyeringai. Tangkap dia, jangan biarkan dia lolos kali ini. Bawa dia ke lantai atas untuk menemui bos. 2 anak buahnya mencengkeram lengan Arya. Aku kesini cuma untuk ambil uang, serunya sambil meronta. Lepaskan aku. Kau pikir kami akan menyerahkannya begitu saja? Cemooh Blackjack. Kalau saja bos tidak melarang untuk menyentuhmu, kami pasti sudah memberimu pelajaran sekarang. Setelah itu, mereka menyeretnya ke lantai atas.
Blackjack mengetuk pintu. Sikap garangnya berubah menjadi ceniran penjilat. Bos, kami sudah membawa gadis itu. Apa boleh kami suruh masuk sekarang? Pintu terbuka, dan Arya melihat siluet seorang pria berdiri di dekat jendela. Jadi, inikah orang yang menjanjikan pada ayahku? $3 juta jika aku datang mengambilnya. Salah satu preman mendorongnya ke depan. Tunggu apa lagi? Cepat masuk! Arya merasakan ada yang tidak beres dan mencoba mundur. Lepaskan aku! Tepat saat itu, Caden Blackwood berjalan menyusuri lorong. Lepaskan dia, perintahnya. Rahang Blackjack serasa jatuh saat melihatnya. Dia seketika berubah menjadi seperti anak anjing yang patuh. Tuan Blackwood, saya akan segera panggilkan gadis-gadis terbaik kami. Anda bisa pilih sesuka hati. Aku ambil yang ini, ucap Caden dengan suara dingin. Blackjack ragu-ragu. Dia tidak tersedia, Tuan. Dia bukan salah satu gadis kami. Asisten Caden, Leo, melangkah. Maju. Jangan buang waktu kami, Tuan bilang dia menginginkan gadis itu. Dengan ketakutan, Blackjack mengangguk cepat, lalu menoleh ke Arya. Dengar baik-baik, desisnya. Layani Tuan Blackwood dengan benar. Kalau tidak, kupatahkan kakimu dengan tanganku sendiri. Jantung Arya berdegup kencang di dadanya. Siapa Tuan Blackwood ini? Setelah Caden dan rombongannya pergi, salah satu preman berbisik. Blackjack, gadis itu kan jatahnya bos. Apa yang harus kita lakukan sekarang setelah Tuan Blackwood membawanya? Blackjack merengut. Apa kau bodoh? Siapa di kota Vidya yang berani melawan Caden Blackwood? Di dalam ruang pribadi, suara Caden terdengar sedingin es. Kemarilah. Ruangan itu gelap gulita. Arya melangkah maju dengan hati-hati. Tangannya terulur sampai jemarinya menyentuh pria itu. Terlalu gelap, saya tidak bisa melihat. Sudah puas menyentuhku? Ucapnya dingin. Lalu menekan sakelar, membanjiri ruangan dengan cahaya. Arya tersentak. Tuan, saya bukan wanita penghibur. Saya tidak bekerja di sini. Berapa bosmu? Membayarmu, tanya Caden. Bos apa? Saya tidak mengerti maksud Anda. Caden mencengkeram dagu wanita itu dengan erat. Jangan main-main denganku. Akan kubayar 2 kali lipat. Katakan saja apa rencana bosmu. Arya benar-benar bingung. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak punya bos. Arya menatapnya. Sebuah perasaan familiar yang aneh menyelimutinya. Pria ini, mengapa wajahnya terasa begitu familiar? Apa tawaranku kurang menggiurkan? Desak Caden. Bagaimana kalau 3 kali lipat? Semakin pria itu bicara, semakin terdengar tidak masuk akal. Kebingungannya berubah menjadi kekesalan. Anda gila! Sudah saya bilang saya bukan wanita penghibur. Caden menarik Arya ke dalam pelukannya. Kau pandai sekali berakting. Apa kau sudah lupa bagaimana kau menggodaku malam itu? Menggoda Anda? Saya bahkan tidak mengenal Anda. Saya kesini cuma mau mengambil uang. Berapa yang dia tawarkan? 3 juta. Gagapnya. Aku yang bayar, ucap Caden, nadanya penuh dengan penghinaan. Jadi, dia memang di sini untuk transaksi. Dasar munafik. Jangan sentuh aku, jerit Arya, berusaha melepaskan diri. Caden menangkapnya dan menghempaskannya ke sofa. Kau, wanita yang melanggar satu-satunya aturanku untuk menjauhi wanita. Dan sekarang kau berpura-pura polos. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Jika ingatanmu seburuk itu, aku terpaksa harus membantumu mengingatnya. Ucapnya, lalu mencium bibir gadis itu. Arya membeku. Perasaan ini begitu familiar. Mungkinkah pria dari malam itu adalah dia? Caden menjauhkan wajahnya, melihat ekspresi tertegun gadis itu. Kau benar-benar tidak ingat? Air mata menggenang di pelupuk mata Arya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kenapa semua orang selalu menindasku? Air matanya hanya membuat pria itu kesal. Jangan gunakan air matamu untuk cari simpati dariku. Keluar sana! Arya bergegas keluar ruangan. Caden menyalakan rokok dan menatap keluar jendela. Wanita sialan itu. Dia benar-benar lupa segalanya tentangku. Leo mengetuk pintu dan masuk. Tuan Blackwood, sesuai perintah Anda, saya sudah berikan cek senilai 3 juta pada wanita itu. Wanita ini pasti ada hubungannya dengan Gilded Shore, pikir Caden. Suatu malam, dia naik ke ranjangku.
Besoknya, dia di sini buat ambil uang. Tuan, kata Leo, dia tidak mengambil cek yang Anda tinggalkan untuknya kemarin. Apa mungkin dia jual mahal? Selain itu, pemilik klub ada di sini malam ini, tapi begitu kita muncul, dia kabur lewat pintu rahasia. Kaden menyesap anggurnya. Gilded Shore punya pemilik baru beberapa tahun lalu. Lanjut Leo. Mereka terlibat bisnis kotor. Sekarang mereka mencoba mengincar Ethel Corporation. Anda curiga pemiliknya mungkin Julian Croft, tapi dia cuma anak orang kaya yang kerjaannya cuma main-main seharian. Saya rasa dia tidak punya otak untuk rencana serumit ini. Kaden tersenyum. Sabarlah Leo, kebenaran akan segera terungkap. Di halte bus, Arya berdiri sendirian, tenggelam dalam pikiran. Pria itu menjejalkan secari kertas ke tanganku. Aku bahkan tidak melihatnya. Dia mengeluarkannya dan melihat itu adalah cek. Gelombang kemarahan membanjiri dirinya. Berani-beraninya dia mencoba merendahkanku dengan uang. Saat itu, sebuah mobil berhenti dan Chloe melompat keluar. Arya, kamu oke? Aku langsung datang begitu kamu menelpon. Aku tidak apa-apa, kata Arya. Mobil lain mengerem mendadak di belakang mereka dan Julian Croft turun. Chloe mundur ketakutan. Sudah malam, sedang apa kalian berdua di sini? Bukannya balik ke kampus. Cari masalah ya, cibirnya. Bukan urusanmu, balas Arya. Pergi sana. Oh, aku tidak peduli apa yang kau lakukan, Arya, raung Julian. Tapi pagi ini, kau mencabut pohon muda yang harganya $900.000. Gimana cara kau membayarnya? Rahang Arya ternyanga. 900.000. Apa kau mencoba memerasku, Julian? Dragon's Point adalah kawasan elit. Satu bata di sana lebih berharga daripada orang miskin sepertimu. Bayar, atau kau akan ditendang keluar dari Universitas Stelin. Arya sudah muak dengannya. Apa salahku padamu? Kenapa kau selalu menyiksaku? Apa kau tidak lupa dari mana asalmu? Ejeknya. Arya akhirnya meledak. Dia menghampiri Julian dan menamparar wajahnya dengan keras. Siapa aku bukan urusanmu? Julian Croft, jauhi aku. Julian murka. Kau cari mati, Arya. Dia mengangkat tangan untuk memukulnya, tapi Chloe menerjang maju. Tuan Croft, tolong. Dia tidak sengaja. Kami akan bayar uangnya, saya janji. Chloe menarik Arya ke mobilnya. Julian menggertakkan gigi. Ingatanku tajam, Arya Valerias. Tunggu saja pembalasanku. Malam itu, Arya pulang. Ayah tirinya, Pak Evans, menyambutnya dengan senyum licik. Arya, kamu dapat uangnya. Melihat pria itu, dia mencengkeram tasnya lebih erat. Dapat. Pak Evans menyambar tasnya. Sini, berikan padaku. Enggak, tolaknya. Menahan sekuat tenaga. Gara-gara utang judimu, ibu jadi dijebloskan ke penjara. Buat apa kamu minta uang ini? Dasar gadis bodoh. Sini, berikan. Bentaknya. Aku butuh ini buat membebaskan ibumu. Aku nggak percaya sama kamu, teriaknya, berlari menuju tangga. Aku nggak akan kasih uangnya. Dia lari ke lantai atas dan membuka pintu kamar. Finn, kakak pulang, kamu di mana? Adiknya merangkak keluar dari kolong tempat tidur, bergumam ingin bertemu ibu. Arya bergegas memeluknya erat-erat. Ibu lagi perjalanan bisnis. Besok dia pulang kok, hiburnya. Lalu dia mulai bernyanyi pelan. Bintang kecil, di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Tak lama kemudian, adiknya tertidur di pelukannya. Di rumah sakit, seorang preman mencibir. Ibumu melukaiku. Kalau kamu bawa uangnya lebih cepat, dia nggak perlu masuk penjara. Kau sudah dapat uangmu sekarang, kata Arya dingin. Jadi, cabut tuntutan terhadap ibuku. Preman itu memberi isyarat pada anak buahnya. Suruh mereka lepaskan dia. Sebelum pergi, dia menoleh ke Pak Evans. Kau beruntung kali ini. Tapi jangan lupa, kau masih berutang padaku untuk pinjaman bunga tinggi itu. Sebaiknya segera lunasi, atau kuambil salah satu kakimu. Pak Evans membungkuk patuh. Ya, tentu saja. Arya mendengar mereka. Pinjaman bunga tinggi apa? Yah, ayah nggak punya utang lain kan? Pria itu tampak gelisah. Utang apa? Kamu pasti salah dengar. Semoga saja, katanya lelah. Aku tak mau ibu tahu aku pergi ke Gilded Shore. Dan mulai sekarang, jangan berani-berani manfaatkan aku lagi demi rencanamu. Dia berlalu pergi. Pemilik Gilded Shore menawarkan untuk meminjamkan uang, tapi dia bersikeras harus gadis itu yang mengambilnya. Pak Evans membatin.
Sepertinya bocah tengik ini laku juga. Saat Arya berjalan, dia bertanya-tanya. Pria itu memberiku $3 juta begitu saja. Aku harap dia tidak mencari masalah lagi nanti. Dia begitu larut dalam pikiran, sampai tidak melihat sekelompok pria berjas berjalan ke arahnya. Dia menabrak salah satu dari mereka, minta maaf sekilas, dan terus berjalan. Kepala rumah sakit yang bersama orang-orang itu ketakutan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan tadi, Tuan Blackwood. Itu kelalaian saya. Kaden berhenti dan menoleh ke arah punggung Arya yang menjauh. Dia lagi. Jadi dia baru saja mengabaikanku, perempuan ini. Sepertinya harus kuberi pelajaran. Leo maju ke depan. Dean Smith, bukankah kau sudah mengosongkan lantai ini? Bagaimana bisa ada orang yang keluyuran masuk? Bagaimana kalau Nyonya Blackwood sampai tertabrak? Siapa yang mau tanggung jawab? Dean Smith berkeringat deras. Kami benar-benar sudah mengosongkannya. Saya jamin. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Saya garansi, begitu Nyonya Blackwood sudah tenang, kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang lagi. Sudah terlambat, kata Leo. Nyonya Blackwood suka ketenangan. Kami akan cari rumah sakit lain. Tidak, di sini saja, kata Kaden tiba-tiba. Kita tidak perlu pindah. Leo terkejut. Biasanya, Kaden pasti akan langsung angkat kaki setelah kejadian seperti itu. Ada apa dengannya hari ini? Taman di sini. Bagus, kata Kaden sambil berpikir. Nenekku suka tanaman, dia pasti betah di sini. Dia menatap punggung Arya saat gadis itu menghilang di ujung lorong. Wajahnya terlihat puas. Kenapa dia ada di rumah sakit? Apa ada keluarganya yang sakit? Setelah ibu Arya dibebaskan dan pulang ke rumah, dia melihat putranya dan langsung menangis. Finn, Mama pulang. Mereka berpelukan erat. Mama, aku kangen banget, tangisnya. Oh, anakku sayang, Mama juga kangen kamu, katanya sambil mengelus rambut Finn. Tuan Evans mendekati mereka dan berlutut. Sayang, aku pulang, katanya, mulai menangis. Ini semua salahku. Aku minta maaf, kamu harus menderita gara-gara aku. Bisakah kamu memaafkanku? Janji saja kamu tidak akan berjudi lagi, katanya, suaranya penuh kelelahan. Aku bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kaki di kasino lagi, serunya. Aku akan berubah. Aku janji. Ibu terlalu lunat, batin Arya. Tidak yakin. Bagaimana bisa ibu percaya kebohongannya? Tiba-tiba, Tuan Evans berteriak. Sayang! Arya menoleh dan melihat ibunya ambruk ke lantai. Di rumah sakit, Arya duduk di samping tempat tidur ibunya. Saat dia melihat mata ibunya terbuka perlahan, dia tersenyum. Bu, ayah dan asisten rumah tangga sedang jaga rumah, jadi jangan khawatir. Dokter bilang, ibu kena anemia parah dan butuh istirahat. Dari mana kamu dapat uang buat nebus ibu? Tanya ibunya lemah. Mark meminjamkannya padaku, bohong Arya. Aku tidak boleh biarkan ibu tahu soal klub malam. Aku akan pakai nama Mark sebagai alasan dulu. Dia memang anak yang baik, kata ibunya lega. Segera setelah ibu sembuh, kita akan cari uang untuk langsung membayarnya kembali. Dia meremas tangan Arya. Tugasmu sekarang adalah fokus belajar, raih gelarmu, cari kerja yang bagus, dan jaga adikmu. Kamu harus berterima kasih adikmu lahir. Kalau bukan karena dia, ibu tidak akan pernah melahirkanmu. Jangan kecewakan ibu. Kata-kata ibunya terasa seperti serpihan es di hati Arya. Di pikirannya, cuma adik yang penting. Aku cuma alat buat ngurus dia. Kemudian di lorong rumah sakit, Arya merasa pusing saat menunggu lift. Aku kurang tidur. Seorang satpam menghampirinya. Nona, lift ini bukan untuk umum. Tolong pakai yang satunya. Tepat saat dia mengarahkan Arya menjauh, Kaden berjalan mendekat sambil memapah neneknya. Dia melihat Arya dan terpaku. Dia lagi. Dia mulai berjalan ke arah gadis itu. Apa dia kenal gadis itu? Bisik neneknya pada Leo. Saya kurang tahu, Nyonya Blackwood, kata Leo mengelak. Aku kenalkan dia ke semua putri-putri keluarga terpandang, dan dia tidak tertarik, batin wanita tua itu. Tapi sepertinya dia sangat tertarik pada gadis biasa ini. Arya begitu lelah sampai pandangannya kabur. Pria di depannya tampak familiar, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Wah, kata Kaden, berhenti di depannya. Kau benar-benar niat ya? Kau sampai mengikutiku ke rumah sakit demi cari perhatianku. Arya bingung. Kamu ngomong apa sih? Gelombang rasa pusing menerjangnya dan dia terhuyung. Kaden menangkapnya. Kau benar-benar menghalalkan segala cara. Pertama,
Kau pura-pura amnesia, sekarang pingsan. Aktingmu payah banget. Tuan, katanya, berjuang untuk fokus. Apa saya kenal Anda? Ekspresi Kaden mengeras, masih pura-pura bodoh. Kalau ini bukan rencana, bagaimana bisa kita terus-terusan ketemu seperti ini? Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan, bisiknya, lalu pingsan. Dokter! Teriak Kaden. Seorang dokter bergegas datang. Dia kenapa? Tuntut Kaden. Setelah pemeriksaan singkat, dokter berkata, Nona muda, ini hanya kelelahan, tidak ada yang serius. Kenapa bisa separah ini? Ini tidak serius, Tuan. Dia cuma pingsan karena kecapean. Mendengar dia hanya tidur, Kaden rileks. Dia berbalik dan pergi bersama Leo. Saat berjalan, dia berpikir, perempuan ini, mungkin dia satu-satunya orang yang bisa ketiduran di pelukanku. Di lobi rumah sakit, Nenek Kaden menunggu dengan sabar. Nek, maaf bikin nenek nunggu, kata Kaden saat mendekat. Siapa gadis tadi itu? Tanyanya sambil tersenyum, mendengar dia bertanya soal Arya. Sebuah senyum jahil melintas di wajah Kaden sebelum dia cepat-cepat mengubah ekspresinya jadi kesal. Aku nggak kenal dia. Wanita tua itu menghela napas, melihat perubahan suasana hatinya, dan tidak mendesaknya lagi. Tadi begini, sekarang begitu, batin Leo. Apa yang merasuki Anda? Di kamar rumah sakit. Arya terbangun di tempat tidur. Dia menggeliat. Wah, tidurnya nyenyak sekali. Lalu dia melihat sekitar. Tunggu sebentar. Di mana aku? Sebelum dia bisa memahaminya, ponselnya berdering. Itu Chloe. Arya, ini gawat darurat. Julian Croft bilang kamu punya waktu 30 menit untuk sampai ke sini, atau dia akan membuatmu dikeluarkan. Arya melompat dari tempat tidur, mendidih karena marah. Dasar monster. Aku jalan sekarang. Dia bergegas kembali ke asramanya dengan terengah-engah. Julian menunjuk jam tangannya. Kamu telat 3 menit, Arya. Apa maumu sekarang? Tuntutnya. Apa kamu lupa? Kamu masih berhutang padaku gara-gara tanaman yang kamu hancurkan di Dragon's Point. Dia mendorong Arya ke dinding. Kalau kamu tidak bayar, silakan angkat kaki dari sini. Kemarahannya mengerikan. Arya sedikit gemetar. Aku akan bayar, tapi tolong beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Mendengar dia berniat membayar, Julian mundur. Besok malam sebelum jam 9, bawa uangnya ke apartemenku, Dragon's Point, lantai 57. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau tidak, kamu keluar dari sekolah ini. Setelah Julian pergi, Arya terduduk lemas di lantai, memunguti buku-buku yang dijatuhkan Julian. Keluarganya bahkan bukan keluarga teratas di kota Vidya. Apa haknya bersikap semena-mena begitu? Arya, apa kamu tidak belajar apapun dari kejadian yang menimpa ibumu? Kata Chloe lembut. Orang-orang ini punya kekuasaan dan uang. Bos kasino tergores sedikit saja. Mereka bisa memeras 3 juta dari situ. Air mata frustrasi menggenang di mata Arya. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa dia sangat membenciku? Aku cuma ingin belajar dengan giat, cari uang, dan merawat ibu serta adikku. Kenapa hal itu susah sekali? Chloe merangkulnya untuk menenangkan. Keluarga Croft mungkin bukan nomor 1, tapi mereka berkerabat dengan keluarga Blackwood lewat pernikahan. Dan keluarga Blackwood, pengaruh mereka di kota Vidya, bahkan secara global, ada di level yang berbeda. Arya menghapus air matanya. Keluarga Blackwood? Blackwood yang mana? Kamu tidak tahu. Pamannya Julian Croft adalah yang paling berkuasa dari 4 pewaris hebat Vidya. Kaden Blackwood. Nama itu terdengar familiar. Tunggu, mungkinkah pria dari malam itu adalah Kaden Blackwood? Kaden Blackwood adalah pria yang bahkan politisi tingkat tinggi pun takut untuk melawannya. Chloe melanjutkan. Semua anak orang kaya lainnya cari muka padanya karena mereka takut setengah mati. Selalu bagus punya sekutu yang kuat. Sesaat kemudian, wajah Chloe berbinar saat melihat ponselnya. Kita selamat! Alex dengar kamu sedang dalam masalah dan baru saja mentransfer $1 juta ke rekeningku. Dia bilang kamu harus pakai uang itu dulu. Aku tidak bisa terima uang Alex, kata Arya cepat. Kalau pacarnya tahu, dia bakal salah paham lagi. Alex sudah jadi teman kita bertahun-tahun. Berhenti keras kepala begitu. Sekarang, tidak ada yang lebih penting daripada kamu bisa lulus kuliah. Arya tahu dia tidak punya pilihan lain. Sepertinya dia terpaksa harus menggunakan uang Alex untuk saat ini. Di kantor direktur rumah sakit, Kaden duduk santai di sofa. Direktur Smith berdiri di hadapannya, tampak seperti orang yang sedang menunggu vonis hukuman. Kami akan jauh lebih ketat mulai sekarang.
Siapa keluarganya yang dirawat di sini? Tanya Kaden. Apa penyakitnya? Sang direktur tampak benar-benar bingung. Siapa yang Anda maksud, Tuan? Anda menjalankan rumah sakit, tapi bahkan tidak tahu pasien Anda sendiri. Bentak Kaden. Direktur Smith mulai gemetar. Anda benar, Tuan Blackwood. Kami salah. Saya akan cari tahu segera. Dia cuma cari alasan berbelit-belit untuk tanya soal Arya, batin Leo. Tepat saat itu, Wakil Direktur Dr. Ethan Vance maju ke depan. Tuan Blackwood, gadis yang pingsan tadi adalah Arya Valerias. Ibunya, Nyonya Valerias, adalah pasien di lantai 7. Direktur menghela napas lega. Senyum puas mengembang di wajah Kaden. Kalian semua harus belajar dari wakil direktur kalian. Dia rajin dan bertanggung jawab terhadap setiap pasien. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Ya, Anda benar sekali, Tuan Blackwood, seru direktur di belakangnya, nyaris membungkuk. Syukurlah itu sudah berakhir. Setelah mereka pergi, Dr. Vance mengelus dagunya sambil berpikir. Caden Blackwood, pria yang tidak pernah tertarik pada wanita, tiba-tiba peduli pada seorang gadis. Aneh sekali. Malam itu, Arya pergi ke apartemen Julian sesuai janji dan menaruh uang itu di kotak suratnya. Kalau aku berikan ini langsung padanya, siapa tahu apa yang bakal dia lakukan. Lebih baik waspada. Setelah menaruh uangnya, dia berdiri di depan pintu Julian dan bergumam. Kita impas sekarang, dasar monster. Lalu dia naik lift kembali ke atas untuk mengembalikan pakaian. Dia ragu-ragu sebelum mengetuk pintu Kaden. Lupakan saja, aku taruh tasnya di sini saja. Tapi, tepat saat dia meletakkannya, suara dari belakangnya berkata, "Siapa itu?" Arya berbalik. Itu pria yang memberinya $3 juta. Wah, kata Caden, berjalan mendekatinya. Ternyata kamu lagi. Kali ini kamu datang langsung ke depan pintuku. Arya gemetar saat pria itu mendekat, mendesaknya ke dinding. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia begitu gugup sampai tidak bisa bicara. Kaden menariknya masuk ke dalam apartemen. Leo memungut tas dari lantai, bergumam. Mulai lagi deh, Tuan Blackwood. Di dalam, Kaden bertanya dengan tegas. Kamu terus-terusan muncul di sekitarku. Apa tujuanmu? Anda salah paham, katanya cepat. Aku tidak berusaha mendekati kamu. Dia mencondongkan tubuh, suaranya berbisik rendah. Karena kamu sudah mengantarkan nyawamu ke pintuku. Jangan harap bisa pergi. Dan dia menciumnya. Ciuman tiba-tiba itu membuatnya terkejut. Dia meronta melawannya. Dasar brengsek, lepaskan aku. Karena panik, dia menggigit pria itu. Pria itu menghantamkan tinjunya ke dinding di sebelah kepalanya dan dia menjerit. Berani-beraninya kau menggigitku, geramnya. Kamu menciumku secara paksa, teriaknya. Malu sekaligus murka. Aku bukan wanita gampangan. Pria itu tidak berhenti, menarik pinggangnya agar menempel. Aku benci wanita yang lain di mulut lain di hati. Dia melemparnya ke atas kasur. Kamu sudah bolak-balik berkeliaran di Gilded Shore dan masih mengaku polos. Benar-benar munafik. Jangan lupa bagaimana caramu mencoba memuaskanku dulu. Berapa banyak uang yang kamu mau kali ini? Atau ada hal lain yang kamu incar? Kapan aku pernah bersikap manis padamu? Teriaknya, marah pada keangkuhan pria itu. Kamu pasti salah orang. Aku kesini cuma mau mengembalikan bajumu. Sial sekali nasibku harus bertemu dengan bajingan sombong sepertimu. Pria itu merobek pakaiannya. Kamu datang ke sini untuk naik ke ranjangku, kan? Baiklah, akan kukabulkan keinginanmu. Tiba-tiba, langit di luar diterangi kilatan petir, diikuti suara guntur yang memekakkan telinga. Hayden tersentak dan buru-buru menutup tirai. Arya menatapnya, bingung. Ada apa? Tanyanya, dengan gugup. Hayden duduk di lantai, gemetar. Aku takut, bisiknya. Arya tidak percaya. Sosok hebat, Kaden Blackwood dari kota Vidya, takut pada guntur. Pria itu membenamkan kepala di lengannya, terdiam. Arya mendekatinya dengan hati-hati dan berkata, "Jangan takut, itu cuma badai biasa. Pria berkuasa sepertimu takut pada guntur kecil." Ejekannya membuatnya mendongak. Dia menatap Arya dan wanita itu buru-buru menutupi dadanya dengan tangan. "Aku punya ide," katanya, mencoba menenangkannya. Arya menyalakan semua lampu, membanjiri ruangan dengan cahaya hangat yang terang. Waktu aku kecil dan takut pada petir, aku akan menyalakan semua lampu. Dengan begitu,
Kilat di luar tidak akan terlihat. Cahaya terang itu justru membuatnya makin gelisah. "Matikan! Matikan lampunya!" teriaknya sambil menutupi kepala. Melihat reaksinya, dia segera mematikan lampu itu. "Kalau ruangannya terang, kamu tidak akan melihat kilat di luar," katanya lembut. Sambil mengelus kepalanya. "Kamu boleh mencobanya kalau mau." "Aku tidak suka lampu menyala," sahutnya. "Kalau kamu begitu takut guntur, kenapa kamu tinggal di lantai paling atas?" tanyanya. "Dengan semua dinding kaca ini, badai pasti terlihat mengerikan." Senyum dingin menyentuh bibirnya. "Ibu tiriku tersayang benar-benar tahu cara memilih kamar untukku. Urusanku bukan urusanmu," katanya dengan angkuh. "Kalau bukan karena 3 juta dolar yang kamu berikan padaku, aku juga tak sudi peduli," batinnya. Guntur kembali menggelegar, dan pria itu menariknya ke dalam pelukan erat. "Jangan bergerak," bisiknya. "Biarkan aku memelukmu sebentar saja." Arya terdiam 1000 bahasa. Suasana hati pria ini mustahil ditebak. Tiba-tiba dia mengangkat tubuh Arya. "Apa yang kamu lakukan?" pekiknya. Pria itu mengabaikannya dan membopongnya ke tempat tidur, lalu melemparkannya ke sana. Dia mundur ketakutan. Matanya terbelalak ngeri. "Aku cuma mau membantumu karena kamu takut guntur. Jangan ngelunjak." Pria itu menindihnya, mengurungnya. "Tak kusangka aku dikasihani oleh wanita kecil. Konyol sekali." Dia mengulurkan tangan dan mengelus pipinya. Wanita itu menghindar. Dia mengangkat dagu wanita itu. "Kelinci kecil, kenapa kamu memberontak terus? Jangan menguji kesabaranku. Diam saja di sini, atau aku tidak bisa menjamin apa yang bakal kulakukan." Dia berbaring di sebelah wanita itu. "Lepaskan aku! Lepaskan! Aku!" mohonnya sambil meronta. "Aku lelah. Aku mau tidur," katanya sambil memejamkan mata. "Kalau bergerak lagi, kamu akan menanggung akibatnya." Dia menyerah, tubuhnya lemas. Jadi aku cuma dianggap guling hidupnya. Keesokan paginya, Arya bangun dan melihat Kaden di sebelahnya. Dia tersentak bangun. "Apa yang kamu lakukan padaku?" Pria itu menyeringai. "Semua yang perlu dilakukan." Wajah wanita itu memerah. Tiba-tiba, ekspresi pria itu berubah serius. "Jadilah wanitaku." Arya menatapnya, terpana. "Apa, katamu? Jadilah tunanganku," ulangnya. "Apa petir semalam bikin otaknya konslet?" "Kamu gila ya?" tanyanya. Suasana hati bagusnya lenyap seketika. "Dasar wanita bodoh, berani sekali kamu menghinaku." "Memangnya kenapa?" balasnya. "Jangan pikir aku takut padamu mentang-mentang kamu Kaden Blackwood yang hebat. Dan kenapa aku harus jadi tunanganmu? Cuma karena kamu memberiku 3 juta dolar, aku harus menuruti semua maumu, aku akan segera melunasinya." Dia bangkit untuk pergi. Seringai jahat kembali ke wajahnya. Dia benar-benar tertarik pada wanita ini. Saat Arya mencoba kabur, dia membatin. "Arya Valerias, kamu tidak bisa lari dariku. Kamu hanya bisa jadi milikku." Di penthouse-nya di Dragon's Point, sebuah gelas pecah menghantam dinding. "Arya Valerius, berani-beraninya kau tidak datang," raung Julian Croft. Dia beralih ke komputernya, kilatan jahat di matanya. "Kamera keamanan di pintu masuk menangkap basah kau merusak tanaman itu. Tamat riwayatmu kali ini." Tiba-tiba, rekaman keamanan memperlihatkan Kaden sedang membopong Arya masuk ke gedung. Amarah Julian berubah menjadi seringai licik. "Jadi, pamanku tersayang ada main dengan Arya. Ini makin menarik." Di ruang dokter di rumah sakit, Arya memohon, "Dokter, Anda bilang ibu saya sudah pulih dan boleh pulang. Kenapa sekarang dia tidak boleh pergi?" Dokter itu tampak gelisah. "Tuan Blackwood memberi perintah khusus untuk tidak memulangkan Nyonya Valerius." "Aku harus bagaimana?" "Dokter," desak Arya, suaranya penuh kekhawatiran. "Apa ada yang salah dengan ibu saya?" Tidak, bukan begitu," kata dokter itu sambil berdiri. "Kami hanya perlu menahannya untuk observasi beberapa hari lagi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya ada urusan lain. Permisi." Dia buru-buru kabur dari ruangan itu. Arya ditinggalkan dalam kebingungan. "Apa-apaan itu tadi? Kurasa sebaiknya aku kembali ke kampus dulu."
Ponselnya bergetar karena pesan teks. Dari nomor tak dikenal. Aku memberimu kesempatan untuk mendekatiku. Dia menatap pesan itu, lalu melihat sekeliling lorong dengan bingung. Pasti salah sambung. Pesan lain masuk, kali ini dari Chloe. Arya, balik ke kampus sekarang. Juga ada kejadian besar. Arya bergegas pergi. Caden yang mengamati dari kejauhan menyeringai. Wanita ini selalu berkeliaran di rumah sakit, mencoba menarik perhatianku. Banyak juga triknya. Senyum licik mengembang di wajahnya. Kalau aku tidak meladeninya, aku akan terlihat kejam. Seorang perawat di dekatnya melihat ekspresinya dan gemetar. Tuan, Leo berpikir sambil mengamatinya. Anda sedang membantunya atau membantu diri sendiri? Kembali di kampus, Arya berlari mencari Chloe. Apa yang terjadi? Kenapa kamu memanggilku panik begitu? Chloe menunjukkan video di ponselnya. Lihat ini, gadis di video ini sepertinya itu kamu. Arya mengambil ponsel itu. Aku lebih mengenalmu daripada siapapun, kata Chloe. Aku pasti mengenali kamu di mana saja. Arya menatap layar dengan kaget. Dragon's Point, dan pria itu adalah Caden Blackwood. Apakah gadis yang digendongnya itu aku? Apakah benar-benar dia malam itu? Dia harus menemukannya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, kerumunan. Wartawan mengerumuni pintu masuk rumah sakit. Kudengar Caden Blackwood sering terlihat di sini belakangan ini. Kita harus dapat wawancara. Video itu berita besar. Kita harus dapat berita eksklusifnya. Aku penasaran siapa wanita yang digendongnya. Dia beruntung sekali. Arya melihat sirkus media itu dan mengerang. Aku tidak percaya video ini menyebabkan skandal seperti ini. Mereka bahkan mengepung rumah sakit. Di kios koran dekat situ, dua gadis sedang melihat majalah. Caden Blackwood menyerang seorang gadis. Apa itu benar? Orang kaya selalu mencari sensasi. Itu hal yang wajar, kata gadis. Satunya. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Lihat, itu Caden Blackwood!" Para wartawan menyerbu ke arahnya. Itu benar-benar dia. Caden keluar dari mobilnya dan pengawalnya membentuk barisan pelindung. Pemandangan itu seketika berubah menjadi seperti kedatangan selebriti dengan kilatan kamera di mana-mana. Seorang wanita dengan sepatu hak tinggi keluar dari mobil setelahnya. Itu adalah ibu tirinya, Eleanor Blackwood. Seorang wartawan berseru, "Nyonya Blackwood, apakah Anda di sini untuk menjenguk Nyonya besar Blackwood?" "Ibu mertuaku sedang beristirahat di sini," kata Eleanor dengan senyum terlatih. "Saya harap kalian semua menghormati privasinya." "Nyonya Blackwood," tanya wartawan lain, "benarkah Anda menghabiskan miliaran rupiah untuk membangun penthouse mewah bagi Tuan Blackwood di Dragon's Point?" Mereka memulai. Sandiwara kasih sayang ibu dan anak yang sudah terlatih. Sebagai seorang ibu, tentu saja saya ingin memberikan yang terbaik untuknya, kata Eleanor. Tersenyum pada Caden. "Ibu, kau sudah sangat repot-repot," kata Caden memainkan perannya. "Aku suka rumah yang kau siapkan untukku." Para wartawan memuji hubungan ibu anak yang luar biasa itu. Mendengarkan mereka, Arya berpikir, kalau dia begitu peduli padanya, apa dia tidak tahu Caden takut petir? Kenapa dia membangunkan penthouse dengan dinding kaca di lantai paling atas? Bagi seseorang dengan fobianya, itu pasti siksaan. Nyonya Blackwood, seorang wartawan bertanya, bagaimana dengan video yang beredar di internet tentang Tuan Blackwood menyerang seorang wanita muda? Apa itu benar? Eleanor tertawa menepisnya. Itu cuma video, tidak membuktikan apa-apa. Saya percaya putra saya sepenuhnya. Dia tidak akan pernah melakukan apapun yang merusak integritasnya. Tepat saat dia selesai, Caden angkat bicara. Suaranya jelas dan menantang. "Aku sedang menggendong tunanganku. Ada yang salah dengan itu?" Ibu tirinya menatapnya, terkejut. "Tunangan? Sejak kapan dia punya tunangan?" Para wartawan heboh. "Apa? Caden Blackwood yang hebat itu bertunangan?" Arya berdiri di kerumunan, tertegun. "Apa dia membicarakan aku?" Arya pergi menjenguk ibunya, tapi saat dia sampai di pintu kamar rumah sakit, dia mendengar ibunya tertawa. "Mark, kamu lucu sekali. Sedang apa Mark di sini?" Dia membuka pintu dan menemukan mereka berdua sedang mengobrol dengan gembira.
Sedang apa kamu di sini? Katanya. Suaranya penuh rasa jijik. Arya, aku minta maaf, kata Mark bergegas menghampirinya. Aku salah waktu itu. Tolong jangan marah padaku lagi. Dia memalingkan wajah. Menolak mendengarkan. Ada apa di antara kalian berdua? Tanya ibunya, merasakan ketegangan itu. Mark merangkul bahu Arya, memaksakan senyum. Bukan apa-apa, Tante. Cuma salah paham kecil. Arya menatapnya tajam. Salah paham kecil? Kamu pasti bercanda. Arya, Mark membawakan kakakmu jam tangan GPS yang bagus ini hari ini. Biar dia tidak tersesat, kata ibunya, mengalihkan pembicaraan. Lagi pula dulu dia sudah meminjamkan kita uang sebanyak itu. Dia orang yang sangat baik, Arya. Ibu tidak mau kamu bertengkar dengannya. Baiklah, aku mengerti, gumam Arya. Begitu mereka keluar dari kamar, Mark mencengkeram tangannya. Arya segera menepisnya. Mark, kita sudah putus. Kenapa kamu ada di sini menjenguk ibuku? Aku dengar kamu bilang ke tantemu kalau akulah yang meminjamkanmu uang 3 juta itu. Ucapnya tanpa rasa malu. Aku yakin kamu tidak ingin ibumu tahu apa yang sebenarnya terjadi di Gilded Shore. Apa kamu mengancamku? Desis Arya. Arya, aku benar-benar mencintaimu, lanjut Mark. Aku bahkan tidak peduli kamu sudah tidur dengan pria lain. Arya tidak tahan lagi. Dia menampar pria itu. Wajah Mark berubah murka. Kita pacaran begitu lama, Arya, dan kita tidak pernah lebih dari sekedar pegangan tangan. Tapi kamu membiarkan pria lain menyentuhmu duluan. Bagaimana kamu bisa berharap aku terima begitu saja? Video kamu dan pria itu sudah tersebar di mana-mana. Berhentilah pura-pura suci. Dasar mulut kotor, umpat Arya. Mark mencengkeramnya. Tangannya mulai meraba-raba tubuh Arya. Aku masih menginginkanmu karena aku kasihan padamu. Siapa lagi yang mau denganmu sekarang kalau kamu sudah jadi barang bekas? Lepaskan aku! Lepas! Teriak Arya, meronta-ronta melawannya. Tiba-tiba, seorang pria menendang bokong Mark dengan keras, membuatnya jatuh berlutut. Siapa bajingan itu? Raung Mark mendongak dengan marah. Siapa yang berani menendangku? Kau cari mati ya? Caden Blackwood menatap tajam ke arah Mark, matanya dipenuhi amarah yang membunuh. Kau berani menyentuh wanitaku? Justru kau yang cari mati di sini. Mata Arya terbelalak. Wanitaku? Kapan aku jadi wanitanya? Wajah Mark menjadi pucat pasi saat melihat siapa orang itu. Dia langsung mulai merengek. Tuan Blackwood, ini hanya masalah antara saya dan Arya. Anda tidak berhak memanggilnya Arya, bentak Caden. Mark terlalu ketakutan untuk bicara. Caden meraih tangan Arya dan melihat bekas merah di tempat Mark tadi mencengkeramnya. Dia menoleh ke Leo. Bawa dia pergi. Patahkan salah satu lengannya. Dua penjaga mulai menyeret Mark menyusuri lorong. Tuan Blackwood, ampuni saya salah, teriaknya. Caden mengabaikannya dan menoleh ke Arya. Apa? Kau merasa kasihan padanya? Apa Anda benar-benar akan mematahkan lengannya? Tanya Arya, suaranya gemetar. Kau benar-benar bernyali, Arya, ucap Caden, suaranya penuh rasa cemburu. Menggodaku di satu sisi, dan menempel pada pria lain di sisi lain. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan, tadi dia. Sebelum Arya bisa menyelesaikannya, Caden menghimpitnya ke dinding. Dengar baik-baik, kau adalah wanitaku. Mulai sekarang kau harus menjauh dari pria lain. Siapa wanitamu? Jangan konyol, gagap Arya. Dan aku ingin menanyakan sesuatu. Kenapa kau mengumumkan secara terbuka kalau kau punya tunangan? Apa kau tahu seberapa besar masalah yang kau timbulkan untukku? Amarah Caden memuncak. Wanita ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Aku ingin Anda membuat pernyataan publik dan meluruskan hal ini di antara kita, lanjut Arya. Leo, yang berdiri di belakang mereka, terdiam 1000 bahasa. Wanita di seluruh kota Vidya rela mati demi berada di posisinya, tapi dia malah ingin menjauhkan diri dari Caden. Apa aku pernah menyebut namamu? Tanya Caden dengan dingin. Apa aku pernah bilang kalau kau adalah tunanganku? Arya tertegun. Tidak, akuinya sambil tersipu. Tapi Anda mengatakannya padaku sebelumnya. Kalau aku tidak menyebut namamu secara terbuka, lalu kenapa kau jadi heboh begitu? Kata Caden, berpaling dengan angkuh. Arya berharap tanah akan menelannya bulat-bulat. Apa aku benar-benar cuma kegeeran? Tapi gadis di video itu jelas-jelas aku. Terlahir di keluarga hebat, takdirnya masih berada di tangan orang lain. Di ruang VIP rumah sakit, Eleanor Blackwood menuntut.
Caden, bagaimana bisa kau bilang pada wartawan kalau kau punya tunangan? Memangnya kenapa kalau aku punya tunangan, Ibu? Balasnya. Mendengar percakapan mereka, wajah Nyonya Besar Blackwood menjadi cerah. Kau punya tunangan? Kenapa tidak bilang pada nenek? Bawa gadis itu menemui nenek sekarang juga. Caden memasukkan tomat cherry ke dalam mulutnya. Belum saatnya, Nek. Lihat kan, Ibu, kata Eleanor jengkel. Dia pasti cuma bohong pada wartawan. Dia bahkan tidak punya wanita dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dia punya tunangan? Oh, tapi aku punya, kata Caden dengan serius. Aku benar-benar punya tunangan. Eleanor terperangah. Apa? Itu benar. Aku sudah mengenalkannya pada begitu banyak wanita muda yang pantas, dan dia menolak semuanya, mengaku tidak tertarik pada wanita. Dari mana datangnya tunangan ini? Bagaimana ibu tahu itu tidak mungkin, Ibu? Tantang Caden. Ibu kan ada di luar negeri. Atau ibu menyuruh orang untuk mengawasiku? Senyum wanita tua itu menghilang. Eleanor, apa kau memata-matai Caden? Tentu saja tidak, Ibu, kata Eleanor cepat. Aku cuma khawatir soal pernikahannya. Aku takut dia bakal ditipu oleh gadis licik. Senyum wanita tua itu kembali. Ibumu benar. Hati-hati dengan gadis-gadis yang mencoba mendekatimu dengan motif tersembunyi. Tapi kau harus membawa wanita ini menemui nenek kalau kau punya waktu. Tentu saja, Nek, kata Caden sambil tersenyum. Aku akan segera membawanya menemui nenek. Caden, siapa wanita ini? Desak Eleanor. Apa latar belakangnya? Dengan status keluarga kita harus mencari istri dari keluarga yang sama terpandangnya. Apa keluarga Blackwood benar-benar perlu mengandalkan aliansi pernikahan untuk mempertahankan posisinya? Caden membalas tajam. Aku tidak akan menyetujui wanita yang tidak setara dengan kita masuk ke keluarga ini, kata Eleanor dengan tegas. Kalau dia, Status keluarga kita tidak sepadan, sebaiknya kau akhiri hubungan ini. Wanita tua itu tidak senang mendengar cucunya diceramahi. Eleanor, kau bukan wanita muda lagi. Kenapa kau masih begitu impulsif? Caden itu sudah pria dewasa. dia tahu apa yang dia lakukan. Kesabaran Caden mulai habis. Ibu, sebaiknya ibu pulang dan istirahat. Aku yang akan mengurus nenek. Eleanor tidak punya pilihan selain pergi. Saat keluar, dia menelepon seseorang. Selidiki setiap wanita yang baru-baru ini berhubungan dengan tuan muda. Aku ingin pemeriksaan latar belakang lengkap tentang mereka semua. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi di luar kendaliku. Di belakang panggung Apex Tower, Arya menatap ponselnya dengan tak percaya. Aku juara 1 di kompetisi desain mode New Wave. Dia melompat kegirangan. Dengan uang hadiahnya, akhirnya aku bisa melunasi utang 900.000 pada Alex. Tiba-tiba, langit di luar bergemuruh karena petir. Ponselnya berdering. Itu nomor yang sama yang mengiriminya pesan aneh sebelumnya. Halo, jawabnya. Suara seorang pria berteriak. Aku perintahkan kau datang padaku sekarang juga. Siapa ini? Tanyanya kesal. Kau gila ya? Berhenti meneleponku. Dia menutup telepon. Orang aneh. Kilatan petir menerangi langit. Caden melempar ponselnya dengan marah. Arya Valerius, beraninya kau menutup telepon padaku? Guntur di luar hanya memperburuk ketakutannya. Dia meringkuk di sudut, tampak menyedihkan. Wanita sialan itu. Lampu memang menyala, tapi aku masih takut. Dia pembohong. Pembohong. Badai itu mendorongnya ke titik kehancuran. Ponselnya bergetar. Itu pesan dari Leo. Saya sudah menemukan Nona Valerius. Dia ada di Apex Tower untuk upacara penghargaan. Caden membutuhkan kehadiran Arya yang menenangkan. Dia harus menemukannya. Saat mobilnya melaju membelah hujan, sambaran petir lain menyambar. Dia mengertakkan gigi, melawan rasa takutnya. Wanita bodoh. Saat aku menemukanmu, akan kuberi kau pelajaran. Saat dia tiba di acara itu, manajer dan stafnya berbaris menyambutnya. Cari dia, perintah Caden pada Leo. Dia tidak pernah pergi keluar saat badai petir, batin Leo. Dan sekarang dia mempertaruhkan segalanya demi seorang wanita. Manajer yang belum pernah menjamu tamu sepenting ini gemetar. Tuan Blackwood, kami sangat terhormat dengan kehadiran Anda. Saya akan segera memberitahu ketua kami. Sekarang juga, silakan ikuti saya ke ruang VIP di lantai atas. Saat mereka berjalan menyusuri lorong, Caden mendengar suara dari dalam ruangan. Pa, pasti Alex yang memanipulasi hasilnya. Tidak mungkin jalang Arya Valerius itu bisa juara 1. Mendengar nama Arya, wajah Caden menjadi gelap.
Di dalam ruangan, seorang wanita muda bergaun merah muda mengamuk. Aku tidak peduli apa yang dilakukan Alex di belakang layar. Aku tidak akan membiarkan Arya menang. Ini adalah Veronica Bishop, putri dari keluarga kaya dan musuh bebuyutan Arya. Ayahnya sambil mengisap cerutu berkata, Veronica sayang, keluarga Alex mungkin berinvestasi di kompetisi ini, tapi pemegang saham terbesarnya adalah Ethel Corporation. Dia tidak mungkin memanipulasi hasilnya. Arya selalu menggoda Alex di kampus. Veronica cemberut. Alex itu tunanganku. Tidak bisakah Papa melakukan sesuatu untuk membantuku? Veronica, Papa hanya menyediakan tempat untuk acara ini. Papa bukan penyelenggaranya. Papa tidak bisa begitu saja mendiskualifikasi pemenang. Berhentilah bersikap kekanak-kanakan. Aku tidak peduli, bentaknya. Aku tidak akan membiarkan Jalang itu menang. Caden mendengar semuanya. Cemburunya membara. Jadi Arya punya hubungan dengan pewaris grup Sue juga. Leo melihat wajah Caden menjadi semakin gelap. Ini gawat. Dia pikir Arya akan datang berlari padanya. Tapi gadis itu terus mengejutkannya. Tentu saja dia marah besar. Veronica membuka pintu dengan kasar. Pa, aku tidak akan membiarkan Arya Valerius lolos begitu saja. Dia menyerbu keluar dan menabrak Caden. Tuan Blackwood, katanya terkejut. Sedang apa Anda di sini? Caden mengabaikannya, melepas jaketnya dan menyerahkannya pada Leo. Ini kotor, buang saja. Leo mengambil jaket itu, menghela napas dalam hati. Dia sangat tidak adil. Arya sering menempel padamu, dan kau tidak pernah sekalipun mengeluh dia kotor. Saat mereka pergi, Veronica berdiri gemetar karena marah. Dia akan melampiaskan semuanya pada Arya. Lihat saja nanti, aku akan mempermalukanmu di depan semua orang karena merayu Caden demi uang. Ethel Corporation tidak akan pernah memberikan penghargaan kepada orang yang punya karakter meragukan seperti itu. Arya Valerius, bersiaplah untuk dipermalukan. Di upacara penghargaan, kedatangan Caden menimbulkan kehebohan. Penonton dipenuhi bisik-bisik. Itu Caden Blackwood. Aku tidak percaya bisa melihatnya langsung. Rasanya aku mau pingsan. Caden, yang sudah terbiasa dengan perhatian itu, mengabaikan mereka dan diam-diam duduk. Saat upacara mendekati akhir, pembawa acara mengumumkan. Dan sekarang, sambutlah pemenang juara pertama kompetisi kita, Nona Arya Valerius. Kalau video aku di sini tersebar, ibu tiriku pasti akan tahu tentang Arya, batin Caden. Dia memberi isyarat pada Leo, yang segera memerintahkan semua kru kamera untuk berhenti merekam. Upacara penghargaan ini seharusnya menggunakan uang hadiah besar untuk membangun sensasi bagi lini pakaian baru mereka, gerutu seorang reporter. Kenapa menghentikan siaran langsung sekarang? Ini menggagalkan seluruh tujuannya. Mendengar ini, Caden melempar tatapan tajam ke arah mereka, dan para reporter pun terdiam. Lampu panggung menjadi terang. Seorang wanita dengan sepatu hak tinggi berjalan anggun ke atas panggung. Caden cemberut. Kenapa si bodoh itu? Wanita yang berpakaian begitu mencolok, siapa yang ingin dia pikat? Nona Valerius, tolong ceritakan tentang desain Anda, kata pembawa acara sambil tersenyum. Arya tampak berseri-seri penuh percaya diri. Halo semuanya, saya ingin berterima kasih kepada penyelenggara atas kesempatan ini. Desain saya menggabungkan unsur klasik timur dengan keanggunan yang berani dan sederhana dari gaya barat. Setelah pidatonya, dia membungkuk kepada hadirin. Terima kasih semua telah mengapresiasi karya saya. Dan sekarang, mari kita serahkan penghargaan kepada pemenang kita, Arya Valerius, umum pembawa acara. Di antara penonton, Veronica Bishop menyeringai. Nikmatilah momenmu, Arya. Itu tidak akan lama. Caden melihat senyum jahat Veronica. Apa rencananya? Dia berdiri dan berjalan menuju panggung. Penonton tersentak kaget. Wah, Caden Blackwood menyerahkan penghargaannya sendiri. Arya tertegun melihatnya mendekat. Kenapa dia yang memberiku penghargaan? Caden mencondongkan tubuh ke dekatnya, suaranya berupa bisikan yang menggoda. Daripada bekerja keras hanya untuk memenangkan 1 juta, kau seharusnya fokus saja merayuku. Aku bisa memberimu jauh lebih banyak. Arya membeku, tak bisa berkata-kata. Apa dia gila? Dia mengatakan ini sekarang di upacara penghargaan. Penonton pun terdiam. Pembawa acara, yang mencoba menyelamatkan situasi, dengan cepat berkata, kami sangat terhormat Tuan Blackwood menyerahkan penghargaan kepada pemenang kita hari ini. Kerumunan meledak dalam gumaman. Mereka berdiri sangat dekat. Mungkin rumor itu benar. Pantas saja dia datang menyerahkan penghargaannya secara langsung.
Di luar Apex Tower, Kaden hendak pergi bersama Arya ketika Veronica menghalangi jalan mereka. Arya Valerias, kau benar-benar hebat ya. Kau bahkan berhasil memikat Kaden Blackwood. Suaranya meninggi saat dia menoleh ke Kaden. Tuan Blackwood, Arya tidak selugu kelihatannya. Kaden menatap wanita itu, tapi tidak berkata apa-apa. Anda harus tahu wanita ini adalah penggoda yang manipulatif dan murahan. Semua orang di sekolah tahu itu, dan dia sudah punya pacar. Kaden menoleh ke Arya. Jadi, kau terkenal? Itu tidak benar, Arya memprotes. Dia juga memberitahu semua orang di sekolah bahwa Anda adalah tunangannya. Juri kompetisi ini mungkin hanya memilih dia karena mereka takut pada Anda. Kau bohong, Veronica. Aku tidak pernah bilang begitu, teriak Arya. Dan faktanya, dia sering pergi ke klub malam Gilded Shore. Jangan tertipu oleh wanita murahan ini, Tuan Blackwood. Dia hanya mengincar uang Anda. Uang adalah satu-satunya hal yang aku punya banyak, kata Kaden dengan dingin. Kalau dia merayuku, setidaknya itu menunjukkan dia punya akal sehat. Veronica terlalu terintimidasi oleh ekspresi tegas Kaden untuk bicara lagi. Kaden berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Mas, ini akibatnya. Arya melihat Veronica membuka pintu mobil. Hatinya mencelos. Jadi, dia percaya aku wanita seperti itu juga. Dia berbalik untuk pulang, merasa sangat kalah. Kerumunan melihat Arya mulai berjalan pergi. Tapi baru beberapa langkah, jeritan seorang wanita membelah udara. Arya berbalik dan melihat Veronica terjatuh di tanah. Siapa yang suruh kau masuk? Kata Kaden dari dalam mobil. Aku bicara pada Arya. Maaf, Tuan Blackwood. Veronica tergagap dengan mata berkaca-kaca. Apa dia baru saja mengusirnya dari mobil? Batin Arya. Kaden menghentikan mobil di samping Arya. Aku bilang masuk. Tunggu apa lagi? Dia keluar dan membuka payung untuk Arya. Kalian para wanita sangat merepotkan, gerutunya. Meskipun ekspresinya sama sekali tidak terlihat kesal. Pria searogan ini memegang payung untukku, pikir Arya. Getaran Arya, bukankah kau harus menjelaskan sesuatu? Siapa semua pria yang wanita itu bicarakan? Tidak, kalau tak ada api, tak mungkin ada asap, Arya, katanya menggoda. Aku menang penghargaan itu karena bakatku. Dia marah. Air mata kekesalan menggenang di matanya. Hati nuraniku bersih. Bagaimana kau bisa menghakimiku berdasarkan kebohongan orang lain? Dia berbalik pergi. Kaden menangkapnya dan menariknya ke dalam pelukan. Kalau aku percaya mereka, menurutmu aku akan membiarkanmu kembali ke sini bersamaku? Wajah tetap kata-katanya yang tulus membuat Arya semakin tersipu. Kau bicara apa sih? Dia mencoba melepaskan diri. Aku harus pergi. Dia melangkah beberapa kali, lalu berhenti dan menoleh ke belakang. Gadis di video malam hujan itu aku kan? Kaden tidak menjawab. Apa yang kau lakukan padaku? Desaknya. Kaden berdiri dan berjalan ke arahnya. Kau masih tidak ingat? Dia mundur saat Kaden mendekat, hingga menabrak kursi. Sepertinya aku harus membantumu mengingat, katanya dengan seringai nakal, lalu menciumnya. Perasaan akrab itu membawa kembali membanjirnya ingatan malam itu. Dia memanfaatkanku, sadarnya, dan mendorong Kaden menjauh. Wajahnya merona. Jangan sentuh aku. Jadi, itu benar-benar kau malam itu. Dia mendorong wanita itu ke atas kasur. Arya, kamu pura-pura bodoh atau memang tidak peka? Kamulah yang menggoda aku malam itu. Aku tidak ingat banyak soal malam itu, sahutnya dengan gugup. Aku sungguh tidak tahu kamulah yang membawaku ke sini. Jadi, apa kamu tahu kan? Tentu saja sudah, jawab pria itu tanpa rasa malu. Dia mengangkat dagu Arya. Itu faktanya, kamu wanitaku sekarang. Tega-teganya kamu memanfaatkan aku seperti itu? Seru Arya sambil menangis. Pria itu mendorongnya kembali hingga berbaring. Justru kamu yang memohon-mohon padaku, godanya. Itu tidak memberimu hak untuk melakukan itu padaku, ucap Arya dengan kesal.